dia mengira bahwa bapak dan mamanya itu terlalu membatasi. Ya. Jadi seringkali orang yang curhat itu mengaku atau merasa dirinya benar, padahal bisa jadi dia sendirilah yang telah salah paham karena dia dipengaruhi oleh persepsinya. Nah, persepsinya dia itu didasari oleh prasangka, dan prasangka itu belum tentu benar. Ya namanya prasangka. Ya, kalau saya dulu kerja sebagai wartawan itu biasanya berangkat itu mulai dari prasangka. Cuma prasangka itu tidak boleh ditulis sebagai prasangka. Cek dulu di lapangan. Kalau ternyata misalnya prasangkanya itu hijau, ternyata di lapangan itu merah, kita harus mengatakan merah meskipun semula kita berprasangka hijau. Nah, ketika seseorang itu bercerita dengan curhatnya, itu dia didasari prasangka-prasangka yang belum tentu benar. Nah, itulah sebabnya banyak prasangka mengakibatkan seseorang telah berbuat dosa karena kebohongan. Ya. Kalau prasangkanya salah, dia cerita, kan ceritanya menjadi bohong. Ya. Jadi curhat ada sisi ghibah dan ada sisi kebohongan, karena curhat biasanya berasal dari prasangka, yang prasangka itu didasari persepsi pribadi yang belum tentu benar, karena itu baru sepihak. Bisa persepsi itu karena dia punya keinginan A, tapi suaminya atau temannya itu menghendaki B. Nah, terus karena dia salah paham, maka dia ngomong macam-macam. Allah melarang untuk berbanyak-banyak prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang yang beriman, jauhilah berbanyak-banyak prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Ya, dosa karena prasangka itu merupakan kebohongan. Saya lanjutkan lagi, penggunjingan atau ghibah itu dan purbasangka, prasangka yang berdasarkan persepsi yang mungkin salah tadi, dan mencari keburukan orang lain, itu seringkali merugikan orang tersebut. Yang Allah gambarkan seperti makan daging saudara sendiri yang sudah mati. Jadi ghibah atau curhat tentang orang lain, sisi buruk orang lain yang belum tentu benar, itu sama dengan makan dagingnya dia. Ini ibaratnya kias. Allah mengatakannya dalam bentuk pertanyaan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, berarti orang yang melakukan ghibah atau prasangka itu, orang itu jauh dari ketakwaan. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya, mumpung kita masih hidup, kita mohon ampun kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima ampunan dan Maha penyayang. Dengan demikian, curhat yang melibatkan penggunjingan itu bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa di bulan Ramadan, karena perbuatan itu menyebabkan dosa. Dasarnya hadis sabda Rasulullah SAW yang dikutip oleh Abu Hurairah, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan ucapan bohong dan perbuatan kebohongan, maka Allah tidak membutuhkan apapun darinya dalam usaha dia meninggalkan makan dan minum dalam berpuasa. Jadi Allah nggak butuh, nggak ada gunanya. Nah, dari situ maka para ulama menganggap
bahwa secara fikih orang itu kalau tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan di siang hari itu puasanya benar. Benar itu bahasa Arabnya sah, ya. Sahha. Sahha itu sama dengan sahih. Puasanya benar menurut ukuran hukum formal. Tapi isinya kita berpuasa, beribadah itu tidak cukup hukum formal, tapi juga harus ada etika sebagai hamba terhadap Tuhannya. Jadi hadis ini umum, siapapun yang puasa Ramadan tapi tidak meninggalkan omongan dosa atau perbuatan dosa, omongan bohong atau perbuatan bohong, maka puasanya itu tidak ada gunanya lagi. Salah satu contoh dosa itu adalah ghibah dan banyak prasangka. Di samping dosa yang bisa ditimbulkan dari curhat juga bisa membahayakan orang yang bercurhat itu sendiri. Jadi seseorang itu maksudnya bercurhat, maksudnya mau melegakan perasaannya, tapi itu bisa merugikan dia. Jika apa? Jika ia mengungkapkan unek-uneknya kepada orang yang menyembunyikan kebencian di balik sikap ramahnya. Orang itu ramah sekali kok begini-begini. Belum tentu loh orang ramah itu reliable. Ya. Banyak orang yang benci tetapi bersikap ramah, tapi ramah-ramahnya itu pura-pura. Ini biasanya orang yang tidak mempunyai ikatan dalam hal bertuhan. Kalau orang Islam itu kan meyakini apapun yang kita lakukan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Tapi banyak orang, termasuk orang yang mengaku Islam, banyak di antara mereka itu yang kurang meyakini akan pembalasan itu sehingga mereka berani melakukan dosa. Nah, orang yang dicurhati ini kelihatannya ramah dan kelihatannya senang mendengarkan curhatan, padahal dia kemungkinan tidak bisa menyimpan rahasia pribadi, ya. Jadi yang kalau mendengar curhatan dari seseorang terus diceritakan pada orang lain, ini membahayakan orang itu, membahayakan orang yang curhat dan kemudian menceritakannya kepada orang lain. Maka tersiarlah keburukan orang yang diperbincangkan tadi. Padahal keburukan yang diceritakan tadi, yang diceritakan secara via tadi belum tentu benar. Ya. Ini kita hati-hati ketika mau curhat. Saya coba membaca artikel-artikel. Biasanya itu orang curhat itu milih siapa sih? Biasanya yang dipilih itu orang yang dianggap bijaksana, yang tegas, bukan orang yang sopan. Jadi kalau kriteria sopan itu malah seringkali membuat orang tidak mau curhat. Nggak tahu kenapa itu kata artikel-artikel itu begitu. Jadi kita hati-hati jangan hanya melihat kesopanannya dia, karena seringkali sopan itu hanya basa-basi. Ya. Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wah, ini maaf nih, ayatnya ini dua ayat menjadi crowded sehingga hurufnya kecil-kecil. Ya. Saya mau potong, khawatir kalau message-nya nggak kena. Malah ayat yang kedua sudah saya potong supaya jangan terlalu crowded. Tapi kalau nanti Bapak Ibu menerima teksnya ini, insya Allah bisa membaca pelan-pelan dan bisa diperbesar. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu, teman kepercayaan, ya. Kalau di sini teman kepercayaan itu biasanya orang yang kita pilih untuk curhat. Ya. Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu, yaitu orang-orang yang di luar kalanganmu. Di luar kalanganmu itu bagaimana? Orang yang tidak seiman.
Tidak seiman itu bukan hanya orang yang menyatakan dirinya beragama lain. Tidak seiman itu termasuk orang-orang yang mengakunya Islam, tetapi dia tidak meyakini faktor-faktor atau fundament keimanan, sehingga perilakunya sama saja dengan non-muslim. Ya, kalau secara kasarnya biasanya orang semacam ini orang munafik, ya, secara kasarnya. Tapi di sini Allah tidak menyebut munafik, sehingga kita mesti hati-hati, tidak usah menuduh orang itu munafik, tidak usah menuduh macam-macam, tapi kita melihatnya dari behaviornya, ya, dari perilakunya. Ya. Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan, menimbulkan bahaya bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Jadi kalau kalian susah, mereka senang. Di depan kita kelihatan sopan, kelihatan simpati, bukan empati, kelihatan simpati. Tapi di dalam hati tidak. Nah, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Jadi ini indikator yang diberitahukan oleh Allah. Kalau orang itu kata-katanya itu ada kata-kata yang tajam, kata-kata suka nyukur-nyukurin dan sebagainya. Ini hati-hati. Ini seperti iceberg, seperti gunung es. Omongan yang meskipun hanya keterucut di mulutnya itu hanya gunung yang kelihatan di atas permukaan air, tapi di bawahnya itu besar. Allah memberikan gambarannya, telah mereka kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Jadi apa yang dikatakan di mulut itu gunung es yang di atas permukaan, apa yang di hati itu yang ada di dalam laut, air laut. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Nah, ini kebencian atau tidak suka, ya. Mereka tidak suka tapi kita menyukainya, ya. Demikianlah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Pakai kata semuanya. Mereka mungkin mempercayai kitab Allah, tetapi tidak semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah, bercampur benci terhadap kamu. Nah, inilah indikasi bahwa orang itu adalah orang munafik. Nah, maka kalau kita mau curhat, hati-hati. Ayat ini menyebut orang kepercayaan itu sebagai bukan dari golonganmu dan sebagai menyatakan iman ketika bersama dengan kita. Itu berarti bahwa dia adalah orang munafik yang ciri khasnya suka berbohong atau berpura-pura. Maka kita harus sangat berhati-hati ketika kita mengutarakan curhat. Orang semacam itu digambarkan di ayat berikut ini sebagai orang yang justru senang ketika ada orang lain menderita. Ya, mereka benci tapi pura-pura sopan. Nah, orang yang benci tidak mungkin berempati. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, ada nasib baik bagi kamu, niscaya mereka bersedih hati. Jadi kita senang, mereka malah sedih. Tetapi sebaliknya, jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu, nah ini pedoman bagi kita. Kalau ada orang semacam itu, nggak usah gentar. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan bahaya kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi kuncinya kalau kita ingin selamat,
Pegang dua ini. Tasbiru, tattaqu. Sabar dan takwa. Sabar pengertiannya kita tetap tekun melaksanakan tugas-tugas Allah dengan cara yang baik, tidak melakukan pelanggaran, dan tidak mudah mundur ketika ada halangan. Jadi tasbir itu artinya gigih sambil bertakwa. Nah, kalau kita gigih sambil bertakwa, kita nggak punya kesalahan, maka tidak bisa dijegal. Nah, kalau kita yang bisa kita baca itu kan politisi-politisi, karena mereka menjadi buah bibir yang biasa diungkapkan di pers, sehingga kita tahu. Nah, mereka itu suka melakukan penyimpangan. Nah, kalau mereka melakukan penyimpangan, ya gampang sekali difitnah. Orang yang tidak melakukan penyimpangan itu nggak bisa difitnah. Ya, orang yang tidak melakukan penyimpangan itu tasbiru wa tattaqu. Sabar dan takwa. Nggak akan bisa dijegal. Nah, yang bisa dijegal itu orang yang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berarti tidak takwa, terus bisa di blackmail. Blackmail itu diancam. Kalau kamu tidak mau mendukung aku bongkar rahasiamu, aku bawa kasusmu ke pengadilan. Takluk orang yang macam itu. Ya. Lalu saya lanjutkan, kalau dikatakan bahwa menggunjingkan orang lain merupakan perbuatan dosa, orang yang menggunjing itu dosa, maka orang yang mendengarkan gunjingan juga terlibat dosa. Jadi, wah aku nggak pernah gunjing kok, aku nggak pernah curhat gini-gini kok. Tapi kalau kita senang mendengarkan, ya sama dong, karena orang itu tidak bisa curhat, tidak bisa menggunjing kalau kita tidak dengarkan. Oleh karena itu kita harus menghentikan orang yang menggunjing. Caranya gimana? Ya suruh berhenti. Ini pedomannya kan, kalau ada orang melakukan kemungkaran, kita hentikan dengan otoritasmu, dengan nasihatmu, atau diingkari. Ya. Kalau dia bersikap ingin terus melanjutkan gunjingannya, kita tinggalkan aja atau kita jauhi sehingga dia tidak bisa lagi bercerita. Ya bisa pula, ya udahlah aku mau ngurus ini, aku sibuk dan sebagainya. Pokoknya jangan mau dengarkan. Nah, itu pedomannya yang biasa kita kutip. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang mengetahui kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, dengan otoritasnya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak bisa, tidak mampu dengan otoritasnya, ya gunakan lisan dengan nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tetap tidak bisa, ya udah dengan hatinya. Dengan hati itu ya terus tidak mau mendengarkan. Wadzalika dhaful iman. Yang demikian itu adalah iman yang paling lemah. Jadi kita menghindar gitu saja, itu yang paling lemah. Lebih bagus lagi kalau kita bisa menasihati. Nah, ada yang lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya lagi jika curhat dimaksudkan berkeluh kesah tentang peristiwa yang sudah terjadi, lalu menyalah-nyalahkan keadaan. Misalnya, kok kamu gitu sih? Kamu nyalain aku ya? Enggak, aku gak nyalain kamu. Aku nyalain keadaan aja. Nyalain keadaan. Hati-hati ya, jangan menyalahkan keadaan. Karena peristiwa yang sudah terjadi berikut keadaannya adalah kejadian yang sudah menjadi takdir Allah. Itu adalah takdir Allah. Ini bisa beribas kepada sikap tidak menerima atas takdir Allah. Jadi kalau berkeluh kesah, kemudian kok kamu ngeluh begitu, kamu nyalain aku? Enggak, aku hanya nyalain keadaan. Hati-hati, itu sama dengan tidak terima kepada takdir Allah. Karena semua yang terjadi itu adalah sudah takdirnya Allah. Nah, ini lebih membahayakan iman. Kalau tadi itu bisa menyebabkan dosa, kalau ini bisa menyebabkan hilangnya iman. Nah, Rasulullah mengatakan begini. Qala Allah Ta'ala, man lam yarda biqadai wa qadari falyaltamis rabban ghairah.
siapa yang tidak ridho atas keputusanku, qada wa qadri, dan qadarku atau takdir, maka hendaklah dia mencari Tuhan selainku. Coba cari Tuhan selainku. Jadi kalau kejadian yang dirasa buruk, jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan keadaan, karena keadaan itu adalah qadarullah atau takdir Allah. Kemudian yang baik gimana? Cek diri kita sendiri. What's wrong with me? There must be something wrong with me. Kesalahanku apa? Mungkin kesalahan itu di pola pikir. Maka kita harus selalu membangun pola pikir yang benar. Ketika mendengarkan curhatan teman atau orang lain, kita juga harus berhati-hati. Jika yang bercurhat itu orang lawan jenis kita, ini tadi sudah saya singgung. Jadi kalau ada orang curhat, dia orang lawan jenis, kita harus hati-hati. Ini yang sering ini guru, ya, guru lalu ada murid yang curhat. Maka si guru pembimbing itu seringkali menerima surat cinta dari siswanya SMA biasanya atau mahasiswa. I love you Pak, karena dia merasa kesulitan dalam menghadapi kehidupan. Terus ketika ketemu gurunya bisa ngasih solusi. Nah, orang ini yang aku cari, ya. Terus dia bilang jatuh cinta sama gurunya. Ya kalau gurunya memang belum punya istri, ya terus mereka bisa nikah. Nah, ini yang bahaya ini kalau gurunya ini ustadz. Ustadz itu seringkali ada peserta pengajian, ibu-ibu, lalu cerita. Nah, yang diceritakan tentang perilaku suaminya. Nah, ini bisa muncul rasa iba. Nah, rasa iba ini bisa ditangkap oleh wanita ini sebagai kasih sayang. Nah, kalau itu ditangkap sebagai kasih sayang, nah ini yang aku cari, yang aku tidak memperoleh dari suamiku. Nah, terus dia membuat ulah supaya berantem terus sama suami, supaya cerai. Nah, setelah cerai nanti bisa sama orang itu. Ya, jadi ya untung saya ini mahasiswa wartawan, ya. Jadi saya ini wartawan, jadi tidak merasa ustadz. Kalau tidak perlu ada orang-orang yang curhat-curhatan begitu. Ya. Saya ulang, ketika mendengarkan curhatan teman atau orang lain, kita juga harus berhati-hati jika yang bercurhat itu orang lawan jenis. Ketika mendengar derita orang lain, kita bisa merasa simpati atau bahkan empati, yang kemudian kita menaruh rasa kasihan kepadanya. Rasa kasihan atau empati kita bisa diterjemahkan sebagai perhatian atau kasih sayang yang sangat dibutuhkan olehnya. Ini bisa menjurus kepada jatuh cinta, meskipun masing-masing sudah mempunyai istri atau suami. Jika ini yang terjadi, maka banyak problem yang sedang menunggu. Begitu, ya, macam-macam solusinya misalnya. Karena cinta bisa juga mereka itu menjadi TTM, ya, teman tapi mesra. Wah, itu nggak benar. Bisa juga misalnya itu tidak punya suami, lalu terus nikah, padahal laki-lakinya sudah punya istri. Itu problemnya banyak, itu banyak yang menunggu. Nanti ada kecurigaan dari istri dan pertama, kecurigaan dari anak-anak, hubungan antara suami dan istri dan juga dengan anaknya itu menjadi tidak harmonis. Kalau sudah tidak harmonis, itu bencana demi bencana itu akan banyak muncul. Oleh karena itu, kalau mau nikah lagi, pikir panjang lah, gitu. Ya, meskipun itu halal, tapi kita mesti berpikir panjang. Nah, ini ada ayat yang address-nya itu kepada para istri Nabi. Tapi seringkali para ulama menganggap bahwa pelajaran untuk para istri Nabi itu juga applicable, ya, bisa diterapkan pada orang-orang lain, wanita-wanita lain. Pesan Allah adalah, ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa'i idh taqaitunna fala takhda'na bil qaul
fayatma'a alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara. Maksudnya berlunak-lunak dalam percakapan. Jadi takhdokna itu sebenarnya artinya santun. Santun dalam pembicaraan. Nah, terus saya coba dalam kurung berlunak-lunak dalam percakapan, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi para istri Rasul itu kalau berbicara dengan para sahabat nggak boleh kelihatan jinak-jinak merpati, nggak boleh. Nah, karena apa? Nanti orang yang di dalam hatinya itu ada yang diistilahkan oleh Allah ini ada penyakit, nanti bisa terbangkitkan rasa cinta. Padahal para istri Rasul itu adalah ibu mukminin, ummul mukminin, dan mereka tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelah Rasulullah wafat. Nah, jadi ibu orang mukmin itu dalam hal pernikahan seperti ibu kandung, tidak boleh dinikahi. Kalau ada orang cerita bahwa Ibu Aisyah itu pacaran, itu fitnah, kita nggak usah percaya. Nah, karena yang mau fitnah itu orang-orang yang punya tujuan politik. Jadi karena tujuan politik masuk ke dalam ranah agama, sehingga mereka mengutuk orang-orang baik, ya, seperti Ibu Aisyah, Abu Bakar itu dikutuk karena kepentingan politik saja. Itu tadi yang buruk-buruk. Nah, sekarang boleh nggak curhat yang lain? Curhat diperbolehkan jika curhat disampaikan kepada orang yang bijaksana dengan tujuan untuk minta nasihat atau minta nasihat atas apa yang sebaiknya ia lakukan untuk mengatasi suatu masalah yang kebetulan masalah itu melibatkan orang lain. Karena masalahnya itu melibatkan orang lain, maka orang lain itu harus disebut di hadapan orang yang dianggap bijaksana tadi. Ini ada contoh zaman Rasulullah SAW. Rasulullah kan kita sepakat bahwa beliau itu orang yang bijaksana. Iya, bijaksana karena beliau itu selalu mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, itu ada seorang wanita namanya Hindun. Hindun ini adalah istrinya Abu Sufyan, yang dulu waktu dia belum masuk Islam itu dendam kepada Hamzah. Maka Hamzah itu ada seorang yang diupah dengan upah yang besar, suruh membunuh Hamzah. Terus setelah Hamzah itu meninggal, Hindun ini membelah dadanya dan memakan atau mengunyah jantungnya. Tapi ketika masuk Islam, Rasulullah tidak ada dendam sama sekali. Sama sekali tidak ada dendam. Nah, Hindun ini setelah masuk Islam itu mengunjungi Rasulullah SAW untuk minta saran. Sarannya begini. Ini diceritakan oleh Ibu Aisyah. Dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulullah SAW. Hindun binti Utbah, yaitu istri Abu Sufyan, suatu saat mengunjungi Rasulullah dan dia mengatakan, "Hai Rasulullah, Abu Sufyan itu suami dia. Kalau kita bilangnya kan suami saya. Tapi ini model Arab zaman dulu. Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit. Ini kan membicarakan buruknya orang. Suaminya sendiri. Suamiku ini adalah orang yang pelit. La yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya. Dia saking pelitnya itu tidak memberi aku nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anakku. Jadi nggak cukup. Nah, akhirnya illa akhadtu min malihi bighairi ilmi. Aku ngambil aja. Aku ambil duitnya tanpa dia ketahui. Pertanyaannya, fahal alayya fi dzalika bin junah?
Dosa enggak saya Rasulullah melakukan itu? Rasulullah menjawab, khudhi min malihi bil ma'ruf. Silakan ambil harta suamimu tapi dengan baik-baik ya, dan mengambilnya ma yakfiki wa yakfi banik, sekedar yang cukup untuk kamu dan untuk anak-anakmu. Jadi memberi nafkah itu begitu wajibnya bagi suami kepada istri dan anaknya, sampai karena itu sudah menjadi hak istri dan anak, maka istri mengambil harta suaminya kalau untuk menutupi kekurangan itu boleh. Ya. Curhat juga diperbolehkan jika curhat disampaikan kepada hakim untuk mencari keadilan. Disampaikan kepada orang yang berwenang, pokoknya hakim atau orang yang berwenang, agar orang yang berwenang itu bisa menghentikan kezalimannya itu. Atau disampaikan kepada orang yang akan berhubungan dengan orang lain yang berpotensi zalim. Jadi misalnya gini, ada seseorang mau beli barang dari si Fulan. Fulan itu tukang tipu ketika berdagang. Terus kita dengar ada teman yang mau beli barang dari si Fulan. Hati-hati, si Fulan itu kalau menjual itu suka begini, curang. Dia curangnya caranya begini, itu boleh. Karena membicarakan buruknya orang lain ini dalam rangka mencegah jangan sampai ada orang yang dizalimi. Nah, jadi ini antara lain ya, 3 macam. 1, kepada hakim. Yang kedua, kepada orang yang punya otoritas, misalnya seorang bapak pada anaknya, jadi menantu lapor kepada mertua supaya mertua bisa mencegah anaknya melakukan kezaliman. Nah, tentu orang tuanya mesti ngecek dulu benar apa enggak. Terus ada saran yang bagus bagi orang yang ingin bercurhat tentang masalah yang mereka sulit mengatasinya, yaitu curhat kepada Allah. Kan tadi kepengen lega. Nah, kalau kepengen lega, nggak usah sama orang lain, tapi curhatnya kepada Allah. Ini banyak dilakukan oleh para nabi. Dan pada bulan Ramadan begini bagus, terutama ketika kita iktikaf. Nah, kita curhat kepada Allah. Ya Allah, yang saya hadapi begini, mohon petunjuk. Ya Allah, barangkali aku telah melakukan kesalahan sehingga aku mengalami banyak kesulitan begitu. Nah, ini curhat kepada Allah itu banyak dilakukan oleh para nabi. Saya ambil satu contoh saja dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sedih sekali karena anaknya Yusuf itu hilang. Terus setelah beberapa puluh tahun adiknya itu ditahan oleh pemerintah negara lain. Nah, terus beliau mengeluh, anak-anaknya menegur, apa ini kok mengeluh tentang Yusuf terus. Yusuf udah nggak ada, nanti bapak bisa mati, bisa sakit atau mati. Terus coba kata-kata mereka itu seperti itu kan, padahal bapaknya itu seorang nabi, ya, dikatakan seperti itu. Terus Nabi Yakub mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Nabi-nabi yang lain juga ada di dalam Al-Quran, seperti misalnya Nabi Ayub, itu beliau menderita suatu penyakit yang sampai orang-orang pada menjauhi dia karena menghasilkan bau penyakitnya itu. Terus dia mengeluhnya hanya kepada Allah. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita bisa menjauhi curhat yang tidak perlu. Curhat hanya boleh kalau untuk mengharapkan nasihat, mencari keadilan dan sebagainya. Dan
kita jangan gampang-gampang mendengarkan curhatan orang lain. Karena kalau curhatnya itu menyebabkan dosa, mendengarkan curhat yang semacam itu bisa menghasilkan dosa juga. Terus kalau kita ada derita-derita, lebih baik kalau kita itu mempunyai tekanan batin, unek-unek, keluarkan kepada Allah. Dan ini bulan adalah bulan yang bagus sekali, terutama ketika kita i'tikaf, kita banyak-banyak zikir. Zikir itu bisa diisi dengan macam-macam, termasuk membaca Quran, memuji-muji Allah, kemudian bersolawat, dan juga bisa ini mengadukan nasib kepada Allah. Ya. Dan ringkasnya yang kita bahas pagi ini, curhat adalah mencurahkan rahasia pribadi kepada orang lain. Curhat bisa mengarah kepada ghibah, ya, dan prasangka buruk yang bisa membatalkan puasa. Kita hindari curhat kepada pembenci atau kepada lawan jenis atau tentang ketentuan Allah. Boleh curhat untuk mencari nasihat, keadilan, atau berhentinya kezaliman. Dan kita usahakan curhat hanya kepada Allah saja. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita sehingga kita tidak perlu mencurahkan rahasia pribadi kecuali kepada Allah. Amin.